memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Baik, coba satu orang siapa aja boleh memimpin doanya, perwakilan. Baik, Lindi. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni
Iya, Bun. Menceritakan perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie, Bu. Ya, benar. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, jadi film tersebut menceritakan tentang perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie. Nah, kalau nih perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie dituliskan orang lain, tulisan yang dihasilkan itu akan disebut teks apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, baik, teks apa? Teks biografi. Ya, benar sekali Yuli. Sebentar ya. Iya, Bu. Nah, jadi materi kita hari ini kita akan membahas tentang teks biografi. Nah, jadi tujuannya agar kalian itu paham dan tahu pengertian dari teks biografi. Kemudian kalian juga tahu nih struktur-struktur yang ada pada teks biografi. Kemudian kalian juga dapat menemukan nilai moral yang ada pada teks biografi. Nah, jadi teks biografi adalah teks yang berisi tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam teks ini disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Nah, jadi yang perlu kalian ingat ya, teks biografi itu adalah riwayat hidup, perjalanan hidup atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, kemudian dalam teks biografi terdapat 3 struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang terakhir ada reorientasi. Nah, siapa yang mau membacakan struktur teks biografi ini? Saya, Bu. Coba Bella duluan ya. Jadi, struktur teks biografi yang pertama sekali ada orientasi, di mana orientasi ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Yang kedua ada peristiwa penting. Peristiwa penting berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, meliputi rangkaian perjalanan atau peristiwa utama dialami tokoh. Dan yang terakhir ada reorientasi, di mana berisi pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Baik, terima kasih Bella. Nah, jadi struktur teks biografi ini yang pertama ada orientasi. Nah, isi dari orientasi itu biasanya berupa biodata nih, biodata umum seperti nama lengkap. Kemudian apa lagi? Ya benar. Kemudian apa lagi? Ya, apa lagi? Iya. Nah, jadi semua yang kalian sebutkan itu benar ya. Semua itu termasuk dalam biodata umum. Nah, jadi kalau pada teks biografi itu biasanya ada di struktur orientasi. Biasanya ada pada paragraf awal ataupun paragraf kedua. Paragraf awal dan pertama dan kedua. Nah, kemudian ada peristiwa penting. Nah, di dalam peristiwa penting inilah diceritakan perjalanan hidup seorang tokoh tersebut, ditulis secara runtut dan kronologis. Nah, dan yang terakhir adalah reorientasi. Di bagian ini berisi kesimpulan antara orientasi dan peristiwa penting. Nah, dan kemudian terdapat nilai moral dan karakter tokoh.
dan juga dapat meneladani kisah yang dialami oleh seorang tokoh. Dengan demikian, akan terbentuk karakter positif pada diri siswa melalui teks biografi tokoh yang telah diungkap. Baik, terima kasih Lydia. Nah, jadi dalam teks biografi ini tidak hanya menampilkan perjalanan hidup seorang tokoh, tapi juga terdapat nilai moral yang dapat kita ambil, kemudian dapat kita contohkan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Nah, di sini kalian kan sudah belajar tentang ini pembelajaran PKN. Coba Bapak B.J. Habibie ini merupakan
memerintahkan ke Sengkang. Namun tak lama ia minta berhenti dan kembali ke Makassar. Sewaktu di Makassar, ia belajar musik dari iparnya. William Pencharlie tidak pandai bermain biola dan mengubah lagu. Pada suatu hari ia membaca sebuah karangan dalam majalah Kibul yang menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Supratman tertantang, lalu mulai mengubah lagu. Pada tahun 1924 lahirlah lagu Indonesia Raya. Pada bulan Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutup Kongres tanggal 28 Oktober 1928, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum. Nah, realitasinya akibat menciptakan lagu Indonesia Raya, Supratman selalu diburu oleh polisi Hindia Belanda. Ia ditangkap dan berpenjara di Surabaya. Supratman meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 karena sakit. Yang terakhir, nilai moralnya yaitu cinta tanah air. Ia menciptakan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme. Dan keberaniannya tetap berkarya dan berjuang walau diburu oleh penjajah. Dan pengorbanannya rela dipenjara dan kehilangan kebebasan demi bangsa. Selanjutnya saya perwakilan dari kelompok 3 membacakan teks biografi tentang Reza Rahadian. Orientasinya, Reza Rahadian merupakan nama Maturisi, merupakan nama lengkap dari aktor yang kerap disapa Reza Rahadian. Ia lahir 5 Maret 1947 di Bogor. Nama tengah itu digabung dari orang tuanya, yakni Bapak Adam dan Ibu Ratini dan Wati Maturisi. Yang menjadi arti nama Rahadian adalah anak dari rahim dan biar. Peristiwa pentingnya adalah kendati orang tua Reza telah berpisah saat ia usia 6 bulan.
Jadi